Kami beberapa hari yang lalu melaksanakan rapat dengan OPD yang ada di dalam wilayah Kabupaten Kupang. Dalam RDP itu terutama ya saya menceritakan beberapa OPD yang menjadi sorotan khusus kami di fraksi PDI Perjuangan. Yang pertama, Dinas Sosial. Terhadap Dinas Sosial ini kami mempertanyakan terutama memang bantuan-bantuan waktu terjadinya bencana, besaran bantuan yang ada, lalu ketersediaan stok bantuan jika terjadi lagi bencana yang ada di wilayah Kabupaten Kupang. Karena memang ini kita berada di tahun anggaran tahun awal dan kami tetap mendorong Dinas Sosial untuk melakukan koordinasi baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk bagaimana menanggulangi kalau saja masih terjadi bencana di Kabupaten Kupang, lalu bagaimana terhadap hal yang sudah dialami oleh masyarakat terdampak bencana. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saya juga menyoroti tentang bantuan-bantuan sosial yang selama ini kita berikan kepada masyarakat. Saya mempertanyakan karena kita beberapa waktu yang lalu sebelum pelaksanaan RDP ini dalam masa kepengurusan anggota DPR kali yang lalu, kami juga melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosial. Dan di situ dijelaskan misalnya bahwa kita Kabupaten Kupang mendapatkan kuota bantuan sosial itu misalnya 3.000. Tetapi waktu kita mengirimkan nama 3.000 itu tidak bisa diterima. Yang diterima itu katakanlah cuma 1.500 contohnya. Kenapa cuma 1.500? Karena 1.500 itu NIK-nya tidak terbaca. Lalu bagaimana kalau NIK-nya tidak terbaca? Apakah sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan supaya NIK yang tidak terbaca itu namanya kan ada, yang kita usulkan namanya ada, lalu namanya yang tidak bisa diterima karena NIK-nya tidak ada, itu harusnya Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan supaya nama-nama itu dipanggil entah melalui kelurahan atau melalui desa supaya mereka bisa melakukan perekaman ulang EKTP. Sehingga pada akhirnya mereka yang belum terdata atau belum menerima bantuan, pada akhirnya mereka juga bisa menerima bantuan. Tapi kalau yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat misalnya tentang NIK yang tidak terbaca, lalu kita duduk saja, kita tidak bagaimana mensinkronkan, melakukan koordinasi, maka tentu ini tidak akan terbaca. Dan itu yang kemarin secara utama saya menyorot bagaimana langkah-langkah terhadap masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial. Memang bahwa ada link dari kementerian bahwa ini kita bisa masuk dalam link itu sehingga nama siapa yang belum ada dalam penerima bantuan sosial kita bisa masuk ke situ. Tetapi masyarakat kita di bawah kadang-kadang mereka belum tahu, bukan kadang-kadang tapi banyak kali mereka belum tahu. Apalagi jaringan internet kita yang sampai ke pedesaan belum tahu. Nah, itu adalah tugas dari kita sebagai pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Kupang. Jadi kemarin di Dinas Sosial saya minta supaya memang Dinas Sosial ini adalah dinas di mana bekerja itu lebih mengedepankan nilai rasa cara kemanusiaan. Sebagaimana juga terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu juga. Karena yang saya soroti adalah saya katakan bahwa memang kami politisi, kami ingin kami bekerja apa diketahui oleh masyarakat, tetapi terhadap dinas-dinas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat, ini adalah tanggung jawab sosial lebih tinggi. Jadi bagi saya bahwa pada dinas-dinas seperti ini jabatan kami secara politis itu terkalahkan dengan kepentingan kami secara manusiawi. Jadi itu yang kami dorong supaya nanti ke depan setelah tentunya pelantikan bupati terpilih melakukan hal-hal percepatan, termasuk yang paling utama adalah penerima bantuan sosial, supaya begitu banyak nama yang belum tercover dalam penerima bantuan sosial bisa dilakukan koordinasi untuk mereka juga berhak menerima. Itu di Dinas Sosial, lalu kemudian di Dinas BKPSDM soal carut marut penerimaan P3K. Memang kita ketahui bersama bahwa ada kebijakan dari pemerintah pusat sesuai dengan penjelasan Ibu Kepala bahwa itu yang membuat ruang adanya orang bekerja pada OPD lain lalu melamar kepada OPD lain, lalu dia lolos di situ. Maka kemarin memang sempat ribut bahwa ini ada tenaga
siluman yang lolos dan sebagainya memang kemarin sudah dijelaskan, tetapi kami juga meminta bahwa harus ada koordinasi lagi dengan BKN pusat lalu BKN di Denpasar supaya terhadap hal-hal carut marut ini bisa segera kita luruskan. Lalu kita juga harus memberikan informasi berdasarkan informasi yang diterima dari pemerintah pusat soal nasib tenaga paruh waktu. Pada intinya bahwa tidak ada satupun anak yang harus kita korbankan. Memang ada juga tenaga-tenaga yang SK Kementerian misalnya di Dinas Pertanian. SK-nya SK Kementerian, tetapi mereka mengabdinya di Kabupaten Kupang. Ini bagaimana nasib mereka? Dijelaskan memang bahwa sudah ada kelulusan P3K, yang belum lulus itu akan dikerjakan tetap paruh waktu. Nah, paruh waktu ini yang kami kejar bagaimana perhatian pemerintah pusat supaya pada akhirnya paruh waktu ini juga bisa diangkat menjadi tenaga P3K. Saya memang juga sedih terhadap apa yang terjadi misalnya di Dinas PU yang sudah bekerja sekian lama tidak diangkat. Kemarin misalnya contoh ada operator ekskavator. Saya mempertanyakan apakah mereka ini sudah lolos P3K atau belum, karena mereka ini berumur sudah cukup tua. Kemarin waktu salah satu operator, ada namanya yang saya kenal baik tuh Pak Kobis, Pak Beni misalnya, mereka tuh bertarung nyawa pada saat pekerjaan-pekerjaan fisik untuk membenahi infrastruktur. Contohnya misalnya di Bendung Beludale Naibonat yang rusak kemarin, lalu saya berkoordinasi dengan Dinas PU untuk menurunkan ekskavator. Waktu pekerjaan ini hampir saja operatornya tuh jatuh di ini. Nah, ini saya lihat ini mereka memang kadang-kadang mereka bertanggung jawab untuk pekerjaan fisik. Nah, ini yang saya juga merasa tersentuh dan saya memohon kepada bagian ini untuk kita tidak boleh terputus koordinasi. Walaupun memang ada kebijakan bahwa P3K ini nanti pembiayaannya dibebankan kepada pemerintah daerah. Nanti tentu kita juga ke depan akan memikirkan bagaimana pemenuhan hak kewajiban baik P3K maupun tenaga paruh waktu, termasuk adanya aturan ataupun kemauan untuk bagaimana tenaga kontrak ini dibatasi. Saya pikir ini nanti kita harus mengkaji secara baik. Pada prinsipnya saya tidak mau satu anak pun dikorbankan. Lalu kemudian di Dinas PU kemarin saya secara pribadi apresiasi ya, karena dalam masa-masa bencana kemarin saya lihat Pak Kadis PU, pejabat bupati juga turun ke lapangan secara baik, tetapi kita tetap harus memantau pekerjaan fisik kita supaya pekerjaan fisik yang katakanlah mungkin kualitasnya belum baik untuk mendapatkan perhatian secara khusus. Apalagi kemarin memang kita juga menyoroti pemangkasan anggaran yang cukup besar dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kupang. Dan ini memang kalau bagi saya secara pribadi ini sangat melemahkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kupang jika memang terjadi pemotongan anggaran infrastruktur seperti itu. Dan sudah ada surat edaran untuk bagaimana kita memangkas anggaran 50% untuk kegiatan untuk pemanfaatan bagi kegiatan makan bergizi gratis. Dan ini tentu ya cukuplah akan berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Kupang. Lalu yang hal-hal lainnya, misalnya di Dinas Pertanian menyoroti tentang bantuan-bantuan di kelompok tani. Lalu sampai sekarang kita belum bisa mengurai ketersediaan terhadap kebutuhan pupuk di Kabupaten Kupang. Walaupun memang ini kebijakan pemerintah pusat soal alokasi, tetapi yang gunakan pupuk ini adalah masyarakat di Kabupaten Kupang. Kita juga memang harus lebih terkonsentrasi untuk memikirkan ini, sementara ada pupuk yang mengendap di BUMDes tertentu yang karena aturan dia hanya boleh ditebus oleh kelompok-kelompok tani dalam wilayah-wilayah tertentu. Sementara ada yang membutuhkan tidak mendapatkan, tetapi terjadi penumpukan pupuk di BUMDes tertentu karena ketidakmampuan mungkin untuk menebus dalam kelompok-kelompok tani yang berada di wilayah-wilayah tertentu.
pada prinsipnya ini kan kita RDP awal di masa tahun 2025, dan memang RDP kemarin juga kita menitik beratkan pada penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Kupang baru-baru ini. RDP yang dilakukan oleh pemerintah dengan OPD-OPD terkait ini bukanlah seremoni biasa antara DPR dan pemerintah. Kalau kita memandang itu hanya seremoni biasa, habis RDP ya tunggu saja, lalu nanti kalau DPR mendapatkan pengaduan masyarakat kita RDP lagi, kan tidak begitu. Kita memandang bahwa RDP itu adalah bagian dari roh yang mendorong supaya keinginan baik DPR maupun pemerintah untuk mengabdi sejati-jatinya kepada masyarakat dapat terwujud dengan bagaimana kita melaksanakan percepatan langkah-langkah, sehingga apa yang menjadi rekomendasi DPR Kabupaten Kupang dalam RDP itu harus menjadi tindak lanjut oleh OPD-OPD terkait supaya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Tetapi kalau OPD memandang bahwa RDP hanyalah seremoni biasa terjadi antara lembaga DPRD dan OPD-OPD terkait, saya pikir itu janganlah terjadi. Dan saya masih tetap berharap, karena saya juga percaya bahwa kita yang ada duduk baik di DPR ataupun seorang kadis, siapapun yang mengemban tugas dan tanggung jawab, dia dipercayakan Tuhan, dan kepercayaan itu harus dimaksimalkan sebesar-besarnya dalam dia menjalankan tugas dan tanggung jawab.